Halo, Namo Buddhaya. Baik lagi bersama saya Abai di Silapot. Ya, kita berada di segmen keberapa ya? Segmen kedua ya. Segmen kedua dari Silapot masih dengan Bante Jayaseno. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Ya. Nih kita bakalan ngebahas dari apakah Bante percaya nggak sih dengan hal-hal mistis. Nah, kemarin kan aku denger waktu Bante bilang Bante takut dengan hal-hal mistis atau takut apa nih ya? Kita keburu aku potong ya kemarin ya teman-teman ya. Jadi makanya sekarang kita bakalan tanya lebih jauh lagi hal-hal mistis dengan Bante Jayaseno. Nah, gimana nih? Kemarin tuh kan sempet aku denger gini Bante ya. Bante bilang kalau misalkan Bante sendiri tidak pernah mengalami hal-hal supranatural atau misalkan kalau misalkan mengalami supranatural Bante takut. Apa sih yang ditakutin Bante? Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ya, kemarin sudah ada pertanyaan ke saya, apakah Bante ada pengalaman supranatural? Ya, saya menjawab tidak ada. Oh. Nah, ada celetukan. Mungkin karena saya masih ada takut, sehingga tidak mengalami hal seperti itu. Nah, Oh, berarti apa karena takut itu jarang mengalami sesuatu? itu asumsi saya sendiri saja. Ya, asumsi saya sendiri, tapi ya kenyataannya bagaimana, saya belum tahu ya. Belum tahu. Oke. Nah, gini Bante ya. Bagaimana pandangan Bante terhadap keberadaan makhluk astral itu sendiri? Oke. Kalau dalam pandangan agama Buddha itu, kita atau kami mengenal ada 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan. Betul. Berarti sudah bukan dua lagi ya, alam nyata dengan alam mistis mungkin ya kalau kita Ya, mungkin menurut ternyata 31 pendapat pada umumnya itu mungkin alam biasa kita di manusia ini dengan alam mistis, tetapi menurut pandangan ajaran Sang Buddha itu ada 31 alam kehidupan dan salah satunya adalah yang dimaksud alam mistis itu. Apa aja tuh kira-kira salah satunya Bante? Kalau 31 alam kehidupan ini ada 4 alam yang tergolong alam makhluk-makhluk menderita. Dan ini ada yang bisa kita lihat dan ada yang tidak bisa kita lihat. Oke. Nah, kalau yang bisa kita lihat seperti ya binatang begitu kan. Nah, itu salah satu alam kehidupan. Kemudian yang tidak bisa dilihat adalah ya ada yang disebut alam peta, kemudian ada alam asura, lalu yang paling rendah sekali adalah alam niraya atau neraka. Nah, ini tidak bisa kita lihat. Ya, sejauh ini tidak bisa kita lihat. Kemudian atasnya lagi itu ada alamnya kita ini, alam manusia. Kemudian di atas alam manusia ini nanti ada alam para dewa. Nah, sering disebut alam surga. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Paling atas mungkin ya para dewa tuh. Ini para dewa yang masih menikmati kesenangan. Iya. Jadi ada alam disebut dengan Tawatingsa. Atas manusia itu Catu Maharajika Dewa. Terus ada Tawatingsa, lalu ada alam Yama, alam Tusita, Nimanarati, dan para Nimitawasawati. Nah, yang dikatakan sebagai alam yang paling tinggi di antara alam dewa yang masih menikmati kesenangan indria adalah makhluk para Nimitawasawati itu. Nah, itu yang paling tinggi alam dewa. Tapi ada alam dewa lagi disebut alam dewa Brahma. Lebih tinggi lagi. Nah, untuk mencapai alam-alam ini itu harus mempunyai kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan yang mendalam atau mencapai tingkatan-tingkatan khusus pada saat bermeditasi. Berarti untuk apa ya bahasanya mungkin levelan kayak level-level kita manusia masih bisa mencapainya, cuman harus ada di batas yang seperti Bante sebutkan tadi. Ya, makhluk-makhluk yang lahir di situ
di alam dewa yang masih menikmati kesenangan, juga makhluk-makhluk yang lahir di alam dewa Brahma itu dulunya juga manusia, tetapi karena mereka giat berlatih, giat berbuat baik, entah dengan berdana, praktik silanya bagus, kemudian meditasinya bagus, mencapai tataran tertentu. Nah, menjelang kematian, kemampuan yang dicapai itu masih dimiliki, dan dengan kesadaran itu mereka gunakan untuk menjelang kematian, sehingga terkondisi lahir di alam-alam tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oke. Begitu. Nah, berbicara dengan supranatural itu sendiri ya Bante ya. Oke. Nah, apakah kenapa ya makhluk-makhluk yang bisa disebut makhluk-makhluk supranatural seperti itu bisa masuk ke dataran kita, maksudnya tuh ke frekuensinya kita, Frekuensi alam manusia. alamnya manusia. Nah, ada pengalaman orang, ya, ada cerita kenapa ada makhluk-makhluk itu bisa kadang komunikasi, entah dengan lewat mimpi atau tanda-tanda tertentu. Ya, kebanyakan mungkin lewat mimpi. Nah, makhluk-makhluk itu biasanya datang dengan memberikan gambaran-gambaran. Di zaman Sang Buddha itu ada kisah menarik. Ya. Ada kisah menarik. Ini makhluk-makhluk yang sebenarnya makhluk-makhluk ini sudah lama menderita, lalu sudah lama menunggu pelimpahan jasa dari sanak keluarga yang masih hidup. Nah, sanak keluarga yang masih hidup ini melakukan kebajikan, kemudian setelah melakukan kebajikan tidak melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Ya, akhirnya mereka menjadi bersedih begitu ya, menjadi bersedih. Selama ini sudah menunggu-nunggu, tidak dapat. Akhirnya malam-malam. Nah, ini sebenarnya bukan mimpi ya. Jadi mereka itu datang ke rumah kerajaannya itu, kerajaan dari saudaranya yang waktu itu, membuat suasana menjadi aneh ya menurut kita sekarang. Anehnya bagaimana? Pintu-pintu jendela dibuat buka tutup sendiri begitu. Angker ya kalau gitu. Ya, kalau kita punya pengalaman sekarang seperti itu, waduh, takutnya luar biasa. Nah, begitu juga ya raja yang pada saat itu yang mengalami itu takut sekali. Padahal dia sudah berbuat baik, tapi kok masih ada yang masih mau mengganggu begitu. Nah, akhirnya peristiwa yang dialami itu besoknya itu ditanyakan ke Sang Buddha. Nah, Sang Buddha karena punya kemampuan, tahu bahwa itu adalah leluhur-leluhurnya atau makhluk-makhluk yang tidak terlihat selama ini menunggu bantuan. Nah, sebelumnya sudah melakukan kebajikan tapi tidak melakukan pelimpahan jasa begitu. Akhirnya Sang Buddha menyarankan untuk melakukan kebajikan, berdana makan kepada para biku, dipimpin oleh Sang Buddha sendiri. Setelah berdana makan, itu raja ini melakukan pelimpahan jasa, berbagi kebajikan kepada leluhurnya. Seketika di depan istananya itu, di halaman istana, muncul banyak sekali makhluk. Dan itu baru dilihat oleh raja sendiri sama Sang Buddha. Nah, tapi munculnya seketika dan tidak berbusana. Mereka senang tapi tidak berbusana. Nah, lalu raja itu bertanya kembali, oh itu siapa? Nah, itulah leluhurmu. Maaf, tapi itu pria atau wanita? Enggak. Tidak disebutkan apakah laki mungkin atau ya. pria. Oh iya. Mungkin intinya tujuannya mengganggu atau apa mungkin? Bukan. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh raja itu sudah berhasil, tetapi masih belum cukup. Begitu. Jadi dia bahagia karena mendapatkan persembahan makanan itu. Tetapi kenapa tidak berbusana? Karena belum mendapatkan pelimpahan jasa berupa pakaian. Oh iya. Nah, akhirnya perihal itu ditanyakan lagi kepada Sang Buddha. Sang Buddha memberikan
arahan lagi untuk ya membuat jubah, kemudian jubah itu kain itu dijanakan kepada sangga. Setelah itu dilakukan lagi pelimpahan jasa. Seketika makhluk-makhluk yang ada di tempat yang sama muncul dengan raut wajah yang senang gembira dan pakaiannya jadi lengkap, ya berpakaian lengkap dan bagus-bagus. Seketika kemudian lenyap. Lalu Sang Buddha menjelaskan kemana mereka pergi. Ya karena mendapatkan limpahan jasa dari sanak keluarga yang masih hidup itu, jadi mereka sudah lenyap dari alam itu, kemudian tumimba lahir atau lahir kembali di alam bahagia, alam surga. Itu karena dukungan kebajikan dari sanak keluarga yang masih hidup. Nah, itu Dalam kata lain reinkarnasi itu ya. ya boleh dikatakan begitu, reinkarnasi. Oke. Oh, jadi seperti itu. Jadi hal-hal supranatural itu sudah jauh sejak zaman Buddha mungkin ya. Betul. Itu hal-hal Sebenarnya tidak pada saat zaman Sang Buddha saja, jauh sebelumnya. jauh sebelum Sudah- itu pun sudah ada sudah sebenarnya ada. ya. Betul. Oh. Nah, untuk ini sendiri ya, untuk Bante sendiri, apakah Bante pernah mengalami hal-hal seperti itu nggak? Supranatural atau bertemu dengan makhluk astral seperti itu? Ya, sejauh ini saya belum pernah bertemu dengan makhluk-makhluk yang. Nah, kembali lagi ya yang saya sampaikan tadi mungkin ya karena saya masih ada takut, mungkin dia juga tidak siap untuk memperlihatkan diri. Atau mungkin Bante terlalu berani karena hal-hal yang seperti itu biasanya nyemperinnya ke yang lebih takut ya. Karena Bante yang udah mulai ya tidak takut lah dengan hal yang seperti itu. Jadi mereka pun aduh tidak mungkin saya berani untuk menunjukkan diri di depan Bante, mungkinnya seperti itu ya. Oke, Ya, baik, terima kasih. ini aku juga punya sedikit cerita nih. Mungkin aku nggak tahu Ya, bagaimana pendapat penilaian Bante ya, dari pandangan Bante itu seperti apa. Jadi aku mau sedikit cerita nih ya teman-teman ya, bahwa dulu tuh kakek aku tuh meninggal Bante. ya, Kakekku tuh meninggal pada saat aku umur kurang lebih 7 sampai 8 tahun lah. oh, masih muda ya. Ya, masih muda. Ya, pikirannya juga masih belum luas juga mungkin ya. Ya, Nah, di saat betul. itu tuh kakekku tuh meninggal jauh dari kota tempat aku tinggal. Oh, Ya, kurang lebih 3 sampai 4 jam ya. 3 sampai 4 jam dari lokasi tempatku tinggal. Nah, kebetulan aku waktu itu tinggal di Bandung dan kakekku tuh tinggal di daerah Tasikmalaya. Tasikmalaya. Nah, itu perjalanannya tuh kurang lebih 3 sampai 4 jam lah ya untuk menuju ke Bandung. Nah, kebetulan kakekku tuh meninggal di saat pukul 7 malam. Pukul 7 malam. Ya, pukul 7 malam. Kita di situ masih belum tahu, kita sekeluarga yang ada di rumah masih belum tahu kondisinya kakek kalau sudah meninggal. Ya, Nah, di saat itu kebetulan mungkin orang tua aku juga kayak lagi istirahat, tumben banget lah ibaratnya kayak gitu, tumben sekali mereka udah istirahat dari sore, dari jam 7 sampai jam 8 malam itu tuh. ya, Nah, di saat jam 8 malam, kebetulan aku sendiri yang belum tidur, Bante. Saat itu ada yang ketuk rumah. Di saat diketuk rumah, aku buka, ternyata itu kakekku. ya, Kakekku sendiri. Dan aku nggak tahu ya, mungkin karena di saat masih kecil melihat penampilan kakek yang bisa disebut little different, agak beda gitu ya. Dia yang terlihat lebih pucat, terus karakternya yang emang biasanya periang, datang tuh udah nyambut aku kayak gimana. ya. Itu udah beda banget, Bante. Hmm. Sudah beda sekali. Nah, di saat itu saya suruh kakek masuk, Mm-mm. saya persilahkan kakekku masuk, dan biasanya tuh dia minta tolong bikinin teh hangat. Jadi Itu pada saat itu enggak sama sekali. Oke. Itu bener-bener polos, pucat, flat gitu Bante ya. Nah, di saat itu tuh dia persilakan duduk di tempat biasa, emang tempat biasa, posisi kesenangan dia kalau sambil nonton TV itu dia duduk di depan TV. Ya. Nah, tapi di saat itu kakekku tidak menyuruh apa-apa. Di saat itu dia cuma duduk aja, dan tepat pukul 9 aku udah ngantuk banget. Ya. Sudah ngantuk dan akhirnya pamit sama kakek, aku tidur, aku ngantuk ya, mau tidur ya. Dia cuma ngejawab, ya. Hanya Itu iya. cuman itu yang percakapan yang aku inget terakhir setelah ngobrol dari itu. Oke. Nah, setelah aku tidur kurang lebih jam 4 atau jam 5 pagi.
Jam Ya. 4 atau jam 5 pagi itu ada telepon dari keluarga. Kita di situ masih belum tahu, kita sekeluarga yang ada di rumah masih belum tahu kondisinya kakek kalau sudah meninggal. Dibangunin dari orang tua aku, ibu sama ayah aku tuh bangunin, kakek meninggal. Hah? Masa sih? Padahal tadi malam kesini. Aku ngomong kayak gimana? Sumpah, tadi malam kesini loh jam 8 kesini. Iya. Mana ada orang kakek di sana meninggal jam 7. Wah, Dan nggak jadi mungkin secara secara logika nih ya dari perjalanan Tasikmalaya menuju ke Bandung 1 jam itu hal yang nggak mungkin. Secepat apapun dia bawa kendaraan, itu hal yang nggak mungkin. Dan hmm, kakek aku loh yang nggak mungkin dia bawa kendaraan sendiri dan selalu membawa kendaraan umum ya ibaratnya kalau menuju ke iya kotaku. ya. Wah itu waktu kecil. Lah terus itu siapa? Masa aku mimpi? Tapi aku nggak berasa tidur semalam. Aku Masih ngerasa pamit tidur di saat dari jam 9 itu pamit hmm, tidur ke kakek dan aku masih sadar kalau aku buka pintu itu. nah, Buka pintu dan semuanya suasana rumah sepi itu sampai sekarang yang bisa disebut gak bisa lupa nih. Menurut Bante, apakah itu bisa disebut nyata atau bisa disebut aku tuh cuman dalam keadaan tidur atau mimpi? Gimana tuh? ya kembali lagi. Tanyanya sekira jam itu Masnya masih belum tidur atau sudah tidur? Seingatku tuh sebenarnya belum tidur. Ya bisa Ya. saja kalau seperti itu sebagai pertanda kalau apa kakeknya itu mengasih tahu kalau kondisinya pada saat itu sudah seperti itu. Hanya saja karena kurang pemahaman pada saat itu, jadi belum tahu kejadian yang semestinya terjadi gitu. Oh, mungkin apa dia mau menyampaikan sesuatu Betul, atau apa? bisa menyampaikan sesuatu bahwa beliau itu sudah meninggalkan dunia ini gitu. Nah, bagaimana buktinya? Dari tampilannya sudah berbeda, cara komunikasinya juga berbeda, kan Betul. begitu. Ya, itu kita ambil ambil apa maknanya begitu. Tapi ya itu bukan suatu yang buruk juga. Ya, bukan suatu yang buruk. Sebenarnya itu ya lebih baik. Lebih baik. Baiknya apa? Ya kita tahu. Cuman ya nanti kalau belum biasa dengan kondisi itu jadi shock. Ya. Ya mungkin aku juga bersyukur sih ya karena posisinya itu mungkin aku masih bisa disebut masih kecil dan nggak apa Ya, namanya nggak terlalu dipikir ya untuk sampai sekarang dan kalau misalkan aku alaminnya di umur yang sekarang udah pasti berpikir keras ya kenapa kok bisa kayak gitu. ya, Nah balik lagi dari pelimpahan jasa itu sebelumnya ya Bante. ya, Tadi aku dengar yang apa yang namanya dengan pelimpahan jasa. ya. Nah pelimpahan jasa itu apa sih Bante kalau pengen tahu? Nah, pelimpahan jasa ini memberitahukan kebaikan yang kita lakukan untuk leluhur atau kita melakukan kebajikan itu atas nama leluhur kita. Nah, ini yang disebut dengan pelimpahan jasa. Nah, dalam pandangan ajaran Sang Buddha, ketika sanak keluarga kita sudah meninggal dunia, kita hanya bisa membantu dengan cara itu. Ya, dengan Caranya cara. gimana tuh? Nah, misalkan kalau ada sanak keluarga kita yang meninggal, entah meninggalnya sudah lama atau baru-baru ini, kita bisa melakukan patidana itu, pelimpahan jasa. Caranya, kita misalkan mau berdana makan kepada siapa, berdana makan kepada siapa yang perlu di jalan, kita kasih makan misalnya 1 bungkus, 2 bungkus. Ya. Nah, setelah berbuat baik, semua kita bertekad dalam batin atau dengan ucapan, ya tentu ucapan ya tidak terlalu keras-keras gitu ya. Iya. Nanti kalau keras-keras dikira gila Iya. nanti. Iya 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 betul betul. Nah, apakah aku juga harus ngelakuin itu Bante? Pelimpahan jasa itu saat pengalaman waktu kecilku itu. Jika Anda mau, dipersilakan, tidak dibatasi. Nah, itu ya mungkin cara pelimpahan jasa itu seperti itu Ya, ya, melakukan jadi apa lakukan tadi dana. lakukan dana makanan kepada siapa yang membutuhkan atau Mm-mm. teman-teman, sahabat, mau traktir temannya. Mungkin sejauh ini pernah traktir teman, tetapi apakah pernah melakukan pelimpahan jasa? Iya, Nah, enggak ya, juga itu kan salah gitu. satu. Jadi mungkin di kemudian hari nanti bisa traktir teman atau membelikan makanan orang tua. Setelah itu bertekad semoga kebaikan yang sudah dilakukan ini melimpah pada sebut nama, misal kakeknya, neneknya, atau
mungkin saudara-saudara yang lain. Nah, setelah itu semoga beliau berbahagia. Udah gitu. Oke. Sangat Seperti simpel itu ya. ya, sangat simpel Sangat ya. simpel. Benar. Oke, di luar dari pendapat Bante itu sendiri ya, aku pengen tanya, apakah seluruh umat mungkin ya, seluruh umat Buddha itu percaya dengan selain makhluk hidup, percaya makhluk lain selain kita nggak? Selain manusia ini. Ya, selain manusia. Kalau umat Buddhanya itu belajar tentang 31 alam kehidupan, mestinya percaya. Semuanya pasti. Oh, Nah, berarti itu emang bukan pendapat Bante aja, emang bukan. seluruh umat Buddha percaya Betul. bahwa ada 31 kehidupan yang ada di dunia ini. Betul. Betul, betul. Berarti ya Tapi bisa disebut. harus dicatat ya, kadang ya ada juga yang mengaku diri sebagai umat Buddha, tapi ya ajaran Sang Buddha banyak yang belum tahu juga gitu. Banyak yang belum tahu juga Iya. ya. Coba Bante bisa kasih tahu buat umat-umat yang ada di luar sana nih, Nah, biar lebih cari tahu lagi nih. ya, untuk para ibu, bapak, saudara-saudari, khususnya yang beragama Buddha, silakan Anda harus banyak mencari tahu berkenaan dengan Dhamma, terutama ini berkenaan dengan 31 alam kehidupan, supaya ya kita bisa tahu nih alam-alam lain selain alam manusia, dan apa sebab-sebab mereka berada di alam itu harus kita ketahui. Kalau misalnya mereka berada di alam yang rendah, kita tahu sebabnya kenapa mereka ke sana, lahir di sana. Kita tahu alam di alam yang tinggi, kita tahu apa sebabnya. Sehingga nanti kita ada tahu nih, oh kalau misalnya ke sini, kita tidak melakukan sebabnya itu. Ya. Kalau yang ke sini, oh ini bagus, nah kita bisa melakukan sebab. Oke, Untuk nah ke sana. buat jelasnya ya, itu kan dari baru Bante jelasin dari yang paling bawah sampai yang paling atas nih. Tapi untuk yang lebih jelasnya kalian bisa subscribe dulu dong Media Dhamma Channel. Mungkin next time Bante bakalan menjelaskan 31 dunia ini Alam apa kehidupan. aja. Alam 31 alam kehidupan itu ada apa aja ya. Jangan lupa tonton terus ya Media Dhamma Channel. Oke, lanjut kita ke pertanyaan Oke. selanjutnya nih ya Bante ya. Aku punya satu pertanyaan. Bagaimana cara Bante nih, khususnya cara Bante mengusir roh-roh halus mungkin, bukan roh halus tapi makhluk-makhluk supernatural seperti itu. Apakah ada caranya? Pengusiran kah atau Oke. apa? Ya, baik. Kalau menurut pandangan ajaran Sang Buddha itu, ya tidak demikian caranya. Tidak demikian. Nah, tidak demikian dengan cara Dalam arti pengusiran. pengusiran, Tidak begitu. Karena apa? Karena makhluk-makhluk yang ada di situ sudah lama di situ. Nah, lalu kalau diusir, jadi mereka bisa sakit hati juga. Kayak misalkan kita sebagai manusia nih, kita sudah tinggal di suatu rumah lama, tiba-tiba ada orang baru datang ke sini kemudian pengen mengusir kita. Gimana? Kita yang sudah lama di situ pasti sakit hati. Nah, begitu. Tetapi ya caranya itu adalah sebelum saya ke sana, saya ingin cerita Gimana dulu. Boleh? Ada suatu cerita bagus sekali. Dan ini terjadi zaman Sang Buddha ya, bukan sekarang. Ada sekelompok biku, itu ada 500 biku. Ya. Nah, setelah mendapatkan instruksi arahan dari Sang Buddha, jadi 500 biku ini pergi ke hutan yang jaraknya sangat jauh. Diperkirakan itu 100 yojana. 1 yojana itu perkiraan dari 12 km sampai 15 km. 15 km. 1 yojana ya. Waduh. Ini 200 yojana. 100 yojana. Wow. Ya kita ambil saja yang paling kecil, 12 km. Berarti kan dikalikan 100. Jadi 1200 km. 1,2 mil ya. Ya. Begitu jauh jarak Sang Buddha dengan hutan yang dituju oleh para biku ini. Nah, sampai di situ para biku ini, sekelompok biku ini menemukan, oh, ini tempat yang cocok. Nah, hutan rimba jauh sekali dari keramaian. Ini tempat yang cocok untuk bermeditasi. Jadi mereka di sana bertekad selama 3 bulan musim masa wasa itu akan bermeditasi di sana. Nah, di sekitar hutan itu banyak makhluk halus ya, banyak makhluk-makhluk yang tinggal di sekitar pohon-pohon itu.
Nah, karena tahu di bawahnya itu ada banyak biku, Biku. jadi mereka makhluk-makhluk halus ini kalau misalnya mereka di atas pohon nggak layak karena ada para biku di bawah. Jadi mereka turun gitu di tanah untuk sementara dengan berpikiran bahwa para biku ini mungkin hanya beberapa malam saja. Tapi setelah beberapa malam di sana kok bikunya nggak pergi-pergi gitu. Nah, karena nggak pergi-pergi berarti biku ini pasti ingin menghabiskan masa wasanya di sini selama 3 bulan. Nah, kalau selama 3 bulan bikunya di sini berarti makhluk-makhluk halus dan keluarganya tetap di bawah kan gitu. Tidak bisa di atas pohon lagi. Nah, dengan alasan itu mereka terganggu dengan keberadaan para biku. Karena terganggu, akhirnya mereka membuat supaya para biku tidak betah. Bagaimana caranya? Ya, membuat bentukan-bentukan yang mungkin bagi kita menakutkan. Betul, ya. Misalkan ada tubuh yang tidak ada kepalanya. Nah, mereka membuat seperti itu. Kemudian ada kepala yang tidak ada tubuhnya, hanya kepala saja. Oke. Nah, kebalikannya tadi. Kebalikannya sih sebenarnya. Kemudian hanya tulang-tulang saja. Ada daging-daging saja. Wah, itu menakutkan. Tapi para biku sebenarnya berusaha untuk supaya tahan. Tapi mungkin ada bau-bau yang tidak sedap ada juga. Diberi bau-bauan yang tidak sedap. Pokoknya apapun mungkin dibuat supaya tidak betah. Para bikunya tidak betul. Tapi benar memang akhirnya para bikunya itu tidak betah. Dan kemudian kembali kepada Sang Buddha. Setelah bertemu dengan Sang Buddha, para biku itu bercerita apa yang dialami selama di situ. Bahwa banyak makhluk yang mengganggu. Lalu Sang Buddha menyampaikan, ya karena kalian atau para biku itu berangkat ke hutan itu tidak membawa senjata. Senjatanya bukan ini ya, keris dan lain sebagainya. Gimana tuh apa tuh? Bukan begitu. Senjata yang dimaksud adalah tidak memancarkan cinta kasih pada saat memasuki wilayah itu. Maka Sang Buddha melihat bahwa hanya tempat itulah tempat yang cocok untuk para biku itu berlatih. Di tempat yang tidak cocok. Nah, kemudian karena itu diketahui oleh Sang Buddha mengasih khotbah. Sering kenal dengan Metta Sutta. Jadi khotbah tentang cinta kasih. Nah, khotbah tentang cinta kasih ini dihafal oleh para biku. Lalu para biku datang ke sana. Sebelum memasuki hutan itu, para biku membaca Metta Sutta itu. Terus sampai di dalam, para biku pun membaca Metta Sutta lagi, memancarkan cinta kasih. Nah, karena mendapatkan pancaran cinta kasih dari para biku itu, makhluk-makhluk halus yang ada di hutan itu menjadi merasa senang. Jadi, dengan begitu, mereka atau makhluk-makhluk halus ini menerima keberadaan para biku. Tidak membuat bentuk-bentukan yang menyeramkan, tidak membuat bentuk-bentuk yang menakutkan, tidak. Justru malah mereka membantu dalam artian membuat hutan itu terasa sunyi dan nyaman mungkin dan untuk para biku. Betul. Nyaman untuk para biku. Dan akhirnya ya para biku pun karena berjuang sungguh-sungguh, tidak ada gangguan, berhasil mencapai apa yang harus dicapai. Luar biasa ya. Poinnya adalah bahwa ketika ada makhluk-makhluk yang lain itu, kita tidak mengusirnya, tetapi kita mengembangkan pikiran cinta kasih supaya makhluk-makhluk itu merasa tidak terganggu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Maka sering kami, ya para Bante kadang diundang oleh umat untuk baca warita begitu. Ya kita baca warita di sini. Kadang mau buka menempati rumah yang baru atau mau buka usaha misalkan. Ya kita baca warita. Biasanya warita ya untuk seperti itu ya. Betul. Nah, luar biasa ya teman-teman ya, kita punya sedikit punya tambahan wawasan lagi dari Bante tentang cerita khususnya yang berhubungan dengan makhluk-makhluk astral, kenapa mereka sampai mengganggu. Nah, itu asal mulanya itu dari cerita yang tadi Bante udah ceritakan ya. Nah, untuk
contohnya mungkin untuk mereka yang menampakkan. Kalau misalkan ya, untuk mereka yang sampai merasuki tubuh kita manusia Iya, nih, itu gimana juga tuh ngadepinnya tuh Bante? saya sendiri belum ada pengalaman begitu, Mm-mm. cuma ada beberapa cerita dari beberapa Bante yang saya tahu, beliau ada pernah melihat atau menemukan ada umat yang mengalami itu. Nah, ketika mengalami demikian, biasanya ditanya dulu. Hmm. Ditanya, kira-kira maunya apa? Ya, 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 betul. Biasanya begitu ditanya, kemudian kadang-kadang dia minta apa dupa gitu ya. Dia dikasih dupa, kemudian nanti setelah itu dibuat kesepakatan. Setelah dapat ini, tolong jangan ganggu lagi. Ya, silakan Anda berada di tempat Anda. Bahasa kita ya gitu. Ya, ya. Berada di tempatmu, jangan mengganggu supaya semuanya berjalan aman. Begitu. Ya. Itu ya mungkin bisa disebut salah satu contoh pengusiran juga karena bukan di tempatnya dia ya, karena Ya, bukan di tempatnya satu pengusiran tapi dengan cara cinta kasih itu sendiri ya Bante ya. betul. Dengan cara kita kasih apa kemauannya dia dan dia mengeluarkan raga orang itu sendiri dengan maksudnya dengan ringan hati juga mungkin ya. Ya, Seperti itu ya. sebenarnya tidak langsung masuk ke raga orang itu, Iya. hanya karena kesadarannya lemah jadi bisa mengontrol kesadarannya itu. Iya, iya, iya. Jadi hanya memperkuat kesadaran dari raga itu sendiri Iya. ya sebenarnya. Oh, luar biasa ya. Di Buddha itu sendiri, apakah ada baca atau doanya untuk di saat mereka makhluk-makhluk halus itu muncul? Kayak doa doa untuk menghilangkan ketakutan atau Iya. membuat diri kita supaya lebih berani mungkin ya seperti itu. Apakah ada doanya itu, Bate? Iya, kalau ketika muncul ketakutan, Ya. misalkan berada di tempat yang sepi atau sunyi, mungkin berada di kuburan atau di mana, ada yang disampaikan oleh Sang Buddha ya. Ya. Kalau ketika ketakutan muncul, ingatlah Sang Buddha. Ingat Sang Buddha. Apa yang diingat oleh berkenan dengan Sang Buddha? Yaitu hal-hal atau sifat-sifat luhur yang ada pada diri Sang Buddha. Nah, sifat-sifat luhur atau sifat-sifat istimewa Sang Buddha ini ada disebutkan di dalam Buddha Nusati. Jadi Buddha Nusati ini adalah gambaran bagaimana sifat-sifat luhur, sifat-sifat istimewa dari Sang Buddha. Disebutkan di situ ada 9, tapi ya itu hanya gambaran sedikit, tapi sangat secara keseluruhan ya tidak bisa disebutkan, sangat luas begitu ya, sangat luas. Tapi dari 9 ini memberikan kita gambaran begitu luar biasanya sifat-sifat luhur dari Sang Buddha. Di antaranya adalah Sang Buddha ini adalah seorang arahat. Seorang arahat itu adalah beliau yang sudah mencapai penerangan sempurna atau bebas dari kotoran batin lah. Ya. Bebas dari kotoran batin. Lalu yang kedua adalah beliau sama Sang Buddha. Sama Sang Buddha ini beliau mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Nah, itu yang berikutnya. Beliau memiliki pengetahuan tentang sempurna pengetahuan ya. Wijacarana sampano. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduk beliau. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau itulah yang dilakukan. Apa yang dilakukan beliau itulah yang dikatakan. Jadi antara perkataan dengan perilaku selaras, sesuai. Jadi tidak ada yang menyimpang. Ya. Itu sempurna. Wijacarana sampano. Lalu Sugato, beliau ini penemu jalan menuju nibbana, jadi menuju akhir dari penderitaan, penemu atau yang menunjukkan jalan untuk terbebas dari penderitaan. Ya. Kemudian Lokawidu, beliau mengetahui segenap alam. Jadi
dari 31 alam kehidupan, beliau ketahui dari paling bawah sampai paling atas. Terus apa sebab-sebabnya untuk bisa terlahir di situ, beliau tahu. Nah, kemudian lokal Anutaro Purisa Dhammasarati itu pembimbing manusia yang tiada taranya. Pembimbing manusia yang tiada taranya. Itu salah satu. Kemudian Sata Dewa Manusana, guru para dewa dan manusia. Jadi Sang Buddha ini adalah guru para dewa dan manusia. Nah, lalu berikutnya adalah Buddho. Beliau yang sadar. Beliau yang sadar dalam artian mengerti 4 kebenaran mulia sebenarnya. Sadar dan hidup ini adalah dukkha. Sadar dukkha ini ada sebabnya, beliau bisa melenyapkan sebabnya itu karena ada jalannya. Lalu yang terakhir, Bhagawa. Beliau ini memiliki keberkahan, kemuliaan. Ada kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki oleh beliau dan juga bisa dimiliki oleh siswa-siswa beliau, tetapi ada memang khusus dimiliki beliau, ada siswanya yang tidak memiliki. Nah, itu kemuliaan Sang Buddha. Nah, ini kalau diingat-ingat bisa melenyapkan ketakutan. Berarti khususnya mungkin kita minimal ingat Sang Buddha. Ingat Sang Buddha. Serta sifat-sifat Sang Buddha. Betul. Lalu kalau ternyata masih lagi ketakutannya, bisa mengingat Dhamma, ajaran beliau. Nah, nanti ada di Dhammanusati. Kalau misalnya mengingat itu kok ketakutannya masih ada lagi, bisa mengingat Sangha. Jadi sifat-sifat luhur dari Sangha. Ini jangan dulu di-spill sekarang, Bante. Mungkin nanti bisa di Media Dhamma Channel buat kalian yang pengen dapat wawasan lagi lebih luas. Nah, kalian bisa langsung pantengin terus YouTube-nya Media Dhamma Channel ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Berdana kepada biku itu seperti gimana sih caranya? Oke. Nah, kalau ingin melakukan patidana, pelimpahan jasa, ya salah satunya adalah bisa berdana kepada biku. Karena menurut pandangan ajaran Sang Buddha, bisa berdana kepada para biku adalah ladang menanam kebajikan yang bagus. Ya, maka bisa berdana kepada para biku. Bagaimana caranya? Tidak sulit. Ya, Anda misalkan cari makanan atau minuman. Kemudian kalau tahu misalkan di wihara tertentu ada bikunya, Anda bisa datang. Nah, kalau misalkan di sana ada pegawainya, bilang saja saya ingin berdana. Nah, di mana tempatnya nanti akan ditunjukkan pasti. Ya, pasti ditunjukkan. Setelah sampai di sana nanti siap-siapkan, mungkin pindahkan piring atau kalau enggak ya langsung kan ada pakai kresek, bisa langsung diserahkan langsung. Nah, bisa serahkan langsung. Setelah itu bisa langsung. Biasanya untuk mereka yang berdana nih ya, kan kalau aku sendiri misalkan aku mengalami kakekku tuh sebetulnya udah meninggal, tapi dia tiba-tiba datang ke rumah. Di saat itu ada confession atau pengakuan curhat lah mungkin ke Bante. Biku saya ingin berdana. Biasanya banyak nggak sih Bante yang seperti itu? Banyak. Sambil mengakui kesalahan atau mungkin bukan mengakui kesalahan ya. Itu menceritakan apa yang dialami. Oh, menceritakan. Iya betul, berarti menceritakan apa yang dialami. Nah, menceritakan apa yang dialami. Misalkan ada leluhurnya atau keluarga yang meninggal, saya ingin melakukan kebajikan untuk kakek saya yang sudah meninggal, nenek saya yang sudah meninggal, atau mungkin ayah ibu saya yang sudah meninggal. Gitu. Berarti ada beberapa cara ya untuk patidana itu sendiri ya. Ada patidana menuju ke orang-orang yang membutuhkan. Yuk banyak ya. Ada mungkin ya melalui biku langsung. Bisa kepada biku juga. Tapi salah satu kebijakan yang sangat kebajikan. Maaf, sorry. Kebajikan yang sangat luar biasa lah. Ya betul. Seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu saya tambahkan sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan kebajikan pada siapa aja? Ya kepada bapak ibu mungkin yang ada di jalanan yang perlu makan
kita beri kepada mereka, itu kebajikan juga. Ayah ibu kita sendiri kita beri kasihkan makan, kebajikan. Sahabat-sahabat kita kasih makanan juga kebajikan. Termasuk kalau misal mau memberi kepada para biku juga kebajikan. Jadi bisa kemana saja. Bahkan kalau maupun kepada hewan sekalipun, berdana makan pada hewan juga kebajikan. Kalau di Wihara Tanah Putih itu sendiri biasanya jam berapa sih Bante untuk berdana? Ya, Makan untuk biku biasanya. baik. Kalau para biku biasanya makan 2 kali sehari. Ya, jam 7 pagi sarapan, terus nanti jam 11 sampai jam 12. Ya, mulai jam 11 bantenya sarapan sampai jam 12 gitu. Di Wihara Tanah Putih pun seperti itu. Di Wihara Tanah Putih begitu. Nah, mungkin di wihara lain sedikit berbeda. Ada beberapa wihara, ada yang sarapan itu jam setengah 7, ada begitu juga. Kemudian ada jam 6 sudah mulai sarapan juga. Waduh. Iya, tapi setelah di atas jam 12 itu emang sudah ada. Ya, setelah jam 12 sudah tidak makan. Tapi kalau minum masih Minum boleh. bisa, boleh. Boleh, ya minum air boleh. Minum teh, minum kopi boleh. Minum-minum yang berat gitu Bante, misalkan kayak jus alpukat. Ah, Itu apa boleh? Beberapa ada yang mau, tetapi ada beberapa kalau yang strict sekali tidak minum. Kalau beberapa yang yang tidak begitu strict, ada yang minum juga. Strict itu apa? Tidak boleh mengenyangkan mungkin ya. Dengan alasan begitu. Tetapi ya yang memang taat aturan pasti tidak minum itu. Baik, terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Ya. sama-sama. Kita sudah ditemani ngobrol panjang lebar oleh Bante Jayaseno. Nah, nantikan silapot berikutnya bersama narasumber yang gak kalah serunya ya, bersama Bante-Bante yang lain. Pokoknya stay tune di Media Dhamma Channel. Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.